Hello student primary 1B. How are you today? Teacher harap kalian hari ini tetap semangat, tetap sehat dan selalu semangat untuk mendengarkan video dari teacher ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, bukunya seperti ini ya. Nah, teacher beri waktu kalian untuk mengambil buku ini dan sebuah pensil ya. Oke, what day is today? Hari ini hari Rabu, Wednesday ya. Sudah ketemu bukunya? Kalau bukunya sudah ketemu, sekarang buka halaman 9. Di situ ada tema suka bercerita. Suka bercerita itu bagaimana? Suka bercerita itu misalnya seseorang suka bercerita tentang misalnya dia menceritakan sebuah cerita yang menarik kepada teman-temannya ya. Itu disebut bercerita kembali. Oke? Nah, halaman 10 kalian buka, ayo mendengarkan. Ada lagu Si Kancil Anak Nakal. Pasti kalian sudah pernah dengarkan lagu Si Kancil Anak Nakal. Kalau misalnya kalian belum dengar, teacher akan kasih kalian dengar lagi ya. Contohnya ya, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung lalu diberi ampun. Nah, itu lagunya ya. Itu lagu Si Kancil Anak Nakal. Kenapa? Karena dia suka mencuri ketimun ya. Nah, di atasnya ada sebuah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Ada siapa dalam cerita ini? Nah, dalam cerita Si Kancil Anak Nakal itu, coba kalian lihat gambar. Ada siapa? Nah, contohnya, ada siapa dalam cerita? Dalam cerita ini, kurang ini ya. Dalam cerita ini, nah, cara jawabnya dalam cerita ini ada siapa? Ada si kancil dan Pak Tani. Nah, dalam cerita itu. Lalu nomor 2, apa yang dilakukan si kancil? Apa yang dilakukan si kancil? Si kancil yang dilakukan si kancil adalah mencuri ketimun. Lalu nomor 3, apa yang dilakukan Pak Tani? Yang dilakukan Pak Tani adalah mengejar si kancil. Oke, sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, sekarang kita ke halaman 11. Halaman 11 itu ayo berbicara. Nah, kalau kita berbicara itu 2 orang atau lebih ya. Yang ini berbicara, yang ini mendengarkan, yang ini mendengarkan, yang ini berbicara, sama aja ya. Kalau temannya lagi bercerita, kalian berbicara, kalian jangan memotong karena nanti temannya itu bisa tersinggung. Oke, kamu dapat menggunakan bonekamu sendiri atau kita dapat membuat boneka bersama-sama. Jika kalian sudah masuk di kelas, teacher akan menggunakan boneka tangan dan kita akan berbicara seolah-olah ini namanya Ipin, misalnya ini namanya Ipin. Halo Ipin, seperti itu pakai boneka tangan. Tapi karena kita sekolahnya online, kalian di rumah dan teacher di sini, jadi kita belum bisa berinteraksi ya. Oke? Dan sekarang halaman 12. Nah, sama kalau misalnya kalian sudah di sekolah, sudah bersama-sama dengan teman, kalian bisa bercerita tentang hobi kalian, tentang apa misalnya. Di sini ada contoh. Ajaklah seorang temanmu untuk bekerja sama, bicarakan tentang sebuah cerita bersama. Nomor 1, siapa nama bonekamu? Nah, misalnya kalian sudah di sekolah, nanti kalian akan bertanya sama teman kalian. Misalnya teman kalian bertanya, siapa nama bonekamu? Lalu kamu menjawab, oh nama bonekaku adalah Teddy misalnya. Lalu siapa nama bonekamu? Kamu bertanya sama temanmu, lalu temanmu menjawab, oh nama boneka saya adalah apa, seperti itu ya. Dan seperti teacher kembali lagi karena kita masih sekolahnya daring, jadi kalian belum bisa bertemu dengan teman kalian ya. Mungkin kalian bisa praktekkan dengan adik atau kakak atau mama atau papa, oke? Lalu di sini halaman 13. Bagaimana menjadi penonton yang baik? Nah, bagaimana cara menjadi penonton yang baik? Misalnya kalian menonton TV. Kalau kalian menonton TV, kalian lari-lari, kalian ke kamar mandi, keluar terus, atau berlari-lari, atau kalian sambil makannya lama, lalu kalian berbicara sama saudara, kalian pasti tidak akan tahu isi cerita tersebut, ya kan? Makanya kalau menjadi
menjadi penonton yang baik itu bagaimana? Nah, kita cara cari jadi penonton yang baik, kita bisa tahu dari buku ini. Nomor 1, bagaimana menjadi penonton yang baik? 1, lihatlah pertunjukan teman dari awal sampai selesai. Misalnya kalian melihat pertunjukan atau kalian menonton TV, lihatlah itu dari awal sampai akhir. Kenapa? Agar kalian tahu isi dari cerita tersebut. Jadi kalau kalian menonton awalnya saja, kalian tidak akan tahu akhirnya bagaimana. Lalu kalau kalian menontonnya terlambat, kalian akan tahu akhirnya, tapi kalian tidak tahu awalnya bagaimana cerita tersebut terjadi, ya. Nomor 2, diam selama menonton pertunjukan. Nah, kalau misalnya kita menonton pertunjukan atau menonton bioskop atau menonton TV, kita tutup dulu mulut kita. Kita jangan dulu berbicara. Kalau sudah selesai baru berbicara. Kan teacher bilang tadi kalau kita berbicara, kita tidak akan mendengarkan dari isi cerita tersebut. Nomor 3, berilah penghargaan atas penampilan temanmu dengan bertepuk tangan. Nah, kalau teman kita mengadakan suatu pertunjukan, kalau dia sudah selesai, kita wajib atau berilah dia itu tepuk tangan seperti ini. Kenapa? Agar dia itu merasa senang, merasa bangga, berarti cerita yang dia bawakan itu berhasil dan cerita tersebut bisa menghibur kalian, ya. Nah, sekarang halaman di bawahnya, kamu boleh memakai kalimat pembuka seperti ini. Misalnya ya, kalian itu mau berkomentar tentang pertunjukan teman kalian. Nah, misalnya pertunjukan teman kalian itu bagus, kalian boleh bilang, saya suka pertunjukan kamu karena itu sangat menarik. Nah, lalu misalnya kalau kamu tidak suka, kamu bilang aja, saya tidak suka pertunjukan kamu hari ini. Kenapa? Karena membuat saya mengantuk, seperti itu ya. Kalian boleh memberi komentar ya, asal jangan bertengkar. Nah, nomor 14, halaman 14, ayo membaca. Dalam membaca ada suatu cerita yaitu keledai yang baik hati. Keledai yang baik hati itu tinggal bersama kakek dan nenek. Itu ada sebuah cerita. Itu kenapa digaris-garis seperti ini? Karena ini suku kata. Ini cara membacanya. Kakek dan nenek punya keledai. Si keledai sangat baik. Si keledai sangat setia. Kakek dan nenek menyayanginya. Nah, itu teacher mau kalian membaca lalu kirim video ya. Video ke teacher lewat Google Classroom ya. Itu kenapa? Karena teacher ingin tahu kalian bisa membaca atau belum, lancar atau belum ya. Nanti kirim ke teacher ya. Next, halaman 15, ayo menulis. Nah, perhatikan gambar di bawah ini baik-baik. Ada jawaban di setiap gambar. Tulislah kata yang tepat di tempat yang disediakan dalam kalimat. Baca kembali kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita menarik. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah rumah. Lalu di depannya ada kucing dan tikus. Nah, dari gambar di sini kalian pasti bisa menjawab pertanyaan di sini. Ada seekor apa? Seekor kucing dan seekor tikus yang sudah lama berteman. Mereka tinggal di satu rumah. Oke, untuk nomor 2, 3, dan 4 kalian bisa selesaikan di rumah ya. Kalian bisa selesaikan sendiri, nanti kirim sama teacher ya. Lalu di bawahnya menulis ulang. Ada lagu Kalau Kau Suka Hati. Kan pernah waktu itu teacher sudah ajarkan lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, contohnya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati lakukanlah bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sudah pernah kan teacher ajarin seperti itu? Nah, nanti kalian menulis ulang lagu Kalau Kau Suka Hati ya. Oke, halaman 17. Halaman 17 itu ada tulisan, kalian bisa menyambung atau menebalkan garis-garis. Coba contohnya ya. Seperti ini. Garis-garis di sini. Nah, garis-garis seperti ini. Itu kan seperti ini ya di buku
kalian bisa menyambungkan atau menebalkan seperti ini, disambung, ditebal. Nah, jadi kata apa ini? Jadi kata tepuk. Nah, ya. Nah, kalian bisa untuk latihan, kalian bisa dari nomor 1 sampai 4. Tepuk tangan, tepuk pipi, tepuk dada, tepuk perut, kalian bisa tebalkan ya. Itu cuman untuk ini bisa ditebalkan saja. Next, halaman 18. Halaman 18 sama seperti ini. Misalnya ini. Nah, kalian bisa tebalkan. Nah, ini juga. Kalian tebalkan ini. Nah, seperti ini. Lalu yang ini seperti ini. Kenapa ada dua? Karena ini ada huruf besar dan ini huruf kecil. Oke? Kalau huruf besar untuk kata di depan, ya. Kalau huruf kecil itu untuk kata-kata yang di tengah seperti ini. Ya. Nah, lalu di halaman 19 tulislah kembali lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, lagu Kalau Kau Suka Hati itu ditulis di sini. Jadi, yang ini sama saja dengan yang ini. Nih, Kalau Kau Suka Hati. Nanti tulis saja di sini, ya. Nanti kirim ke Google Classroom. Pokoknya tugas-tugasnya sudah teacher kirim ke Google Classroom. Nanti lihat saja di sana, ya. Oke, teacher kira pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika kalian misalnya kurang mengerti, atau suara teacher kecepatan, atau suara teacher kelambatan, atau suara teacher kebesaran, atau suara teacher kekecilan, kalian bisa WA ke teacher. Jadi bisa beri komentar ke teacher. Kenapa? Agar kalian bisa mendengarkan teacher dengan baik. Oke? Teacher kira sampai di sini dan good morning.